Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Pahani, kita ngobrolin puisi lagi. Kadang-kadang dalam sebuah puisi, penyair itu seakan-akan bermain-main dengan Tuhan. Sajaknya Pak Sapardi misalnya yang judulnya Tuan itu. Tuan, Tuhan bukan, tunggu sebentar, saya sedang keluar. Itu sajak pendek yang kuat sekali dan terasa seperti bermain-main dengan Tuhan. Ya, nggak mungkin lah Tuhan diperlakukan seperti itu kira-kira gitu kan. Ada orang yang datang ke seseorang atau ke rumah seseorang, kemudian kalaupun bukan Tuhan yang datang, nggak bisa juga si tuan rumah atau si orang yang didatangi itu berkata begitu kan. Misalnya yang datang tukang kredit, Anda tukang kredit ya, tunggu sebentar, saya sedang keluar. Itu aja nggak logis. Apalagi kalau yang ditanya si tuan yang datang itu Tuhan gitu. Nah, jadi main-mainnya di situ. Nah, justru lapisan-lapisan makna pada sajak itu menjadi tebal, menjadi banyak lapisannya dan bisa dikupas dalam begitu karena semangat bermain-main itu. Dan mau berkata, Tarji pernah membahas sajak ini secara khusus di sebuah seminar begitu. Dia membahas bukunya Pak Sapardi yang perahu kertas itu kan, sajak itu ada di perahu kertas gitu. Tarji bilang ya masa pertemuan dengan Tuhan dihindari gitu kan. Ini nilai-nilai beragama seperti apa gitu yang mungkin Tarji memaknai begitu. Tarji mengkritik seperti itu gitu. Dari sisi tafsir, dari sisi kritik ya Tarji juga tidak salah, dia benar punya tafsir seperti itu gitu. Jadi sementara harusnya kita merindukan pertemuan dengan Tuhan gitu, kok ada si aku dalam sajak itu, dan itu bukan aku sih penyair. Mungkin itu juga kritiknya Pak Sapardi kepada orang-orang yang berjarak dengan Tuhan, orang-orang yang belum berjalan menuju Tuhan, belum mendekat kepada Tuhan, yang hidupnya jauh dari nilai-nilai agama begitu. Nah, Sapardi menulis kritik seperti kritik kan bisa dimaknai begitu juga gitu saja itu kan. Tuhan bukan, tunggu sebentar saya sedang keluar. Ini Tuhan datang kepada umatnya, kepada seseorang begitu, kepada manusia. Tapi orang ini menghindar, dan itu adalah menghindar yang sia-sia gitu. Nggak mungkin Tuhan ada di mana-mana, Tuhan lebih dekat dari urat leher manusia begitu. Tapi mau keluar kemana, Tuhan ada di mana-mana kok gitu kan. Jadi ketika nilai-nilai kebenaran itu datang, sebenarnya kamu tidak bisa menghindar gitu. Menghindar dari upaya itu adalah sebuah kekonyolan atau kebodohan. Nah, sekali lagi makna yang seperti itu yang tadi saya bilang dan juga seperti Tarji katakan itu bisa didapatkan, bisa ditangkap karena semangat bermain-main itu gitu. Semangat bermain-main dalam sajak, cara ucap sajaknya Pak Sapardi itu gitu. Atau sajak lain Joko Pinurbo, saya sering banget memakai contoh sajak ini gitu. Sajak pendek juga gitu, kantor Tuhan atau kantormu, saya lupa judulnya, tapi sajaknya cuman jalan ke kantormu macet total dengan mobil-mobil curianku. Kan juga semangat bermain-main begitu kan. Kantormu, munya besar, itu berarti Tuhan. Itu bisa kita anggap itu sorga atau di mana nanti kita bertemu dengan Tuhan. Tapi semua orang pengen ke sana, semua orang berjalan menuju ke sana gitu. Dan tapi macet total oleh mobil curian. Nah kan saya bilang itu makna sajak itu apa, bahwa kok kita berlomba-lomba pengen masuk surga berbuat baik, tapi dengan mobil curian, dengan uang korupsi, dengan uang yang didapatkan dari cara yang tidak baik, uang yang dari rezeki yang tidak halal, ya macet lah, nggak akan cepat nyampe. Jangan-jangan nggak pernah nyampe ke kantormu, kantornya Tuhan itu.
Nah, makna seperti itu bisa menjadi kuat lagi-lagi karena ada semangat bermain-main seperti itu gitu dalam sajaknya Jokpin. Nah, dua sajak itu mungkin cukup untuk menjadi contoh bahwa semangat bermain-main itu bisa menjadi penting, bisa menjadi serius, bisa menjadi strategi pengucapan yang justru akan memperkaya makna sebuah sajak. Jadi apa yang ingin kita sampaikan itu tidak harus, apalagi kalau pengkotak-kotakan sajak tematik, ini sajak religius lah, kemudian sajak religius harus begini, harus mengutip kata-kata, diksi-diksi khas religiusitas, itu kan nggak perlu begitu juga. Sajaknya Pak Sapardi tadi, sajaknya Pak Mas Jokpin tadi misalnya gitu, sama sekali tidak ada kata-kata religius yang dikutip, diksi dikutip dari mentah-mentah dari kitab suci misalnya. Dia memakai kata-kata biasa saja begitu, tapi terasa sekali religiusitasnya, terasa sekali penggambaran hubungan umat manusia dengan Tuhan itu seperti apa gitu. Dan kalau sajak religius berarti bahwa dia harus menyampaikan nasihat, itu juga nasihat yang kuat sekali, itu nasihat yang nampol banget. Itu sebuah peringatan yang keras sekali sebenarnya kepada praktek beragama atau tata cara kita berhubungan dengan Tuhan kita dengan cara yang salah. Jadi bermain-main itu bisa menjadi style, bisa menjadi gaya ucap tanpa mengurangi, bahkan sangat serius. Itu bukan sajak yang tidak serius gitu. Paradoks dalam sajak, ironi dalam sajak tercapai dengan cara seperti itu gitu. Hubungan dengan Tuhan yang serius itu umumnya menganggap seperti itu kan. Tapi di dalam sajak penyair boleh menyampaikannya dengan seakan-akan bermain-main, tetapi kebermain-mainan itu adalah gaya, bukan sekedar bermain-main gitu. Dengan cara seperti itu malah mempertebal, memperlebar jalan pemaknaan, memperdalam wilayah yang bisa digali dari sajak itu gitu. Saya menulis 2017 ada sebuah sajak yang juga saya tulis dengan semangat bermain-main seperti itu gitu. Misalnya ketika bertemu Tuhan, penyair itu memberikan sajaknya. Bacalah, katanya. Tuhan melihat pada puisi itu, kemudian kepada penyair dan tertawa. Si penyair berpikir, apa ya yang lucu pada sajaknya? Kira-kira begitu, nggak persis seperti tapi kira-kira begitu. Nah, saya bermain-main tentang jangan-jangan sajak yang kutulis ini membuat Tuhan tertawa. Jangan-jangan aku memaknai hidupku dengan cara yang salah. Saya sebenarnya ingin introspeksi pada diri saya, pada sajak-sajak saya, dengan cara bermain-main seperti itu. Dan kata orang pada umur tertentu nanti penyair akan menjadi religius. Saya rasanya dari dulu juga religius. Sajak-sajak pertama saya juga, kalau dalam pengertian religiusitas, sajak tentang mempertanyakan atau merenungkan atau memaknai eksistensi saya sebagai manusia di hadapan Tuhan saya. Itu saya dari dulu juga banyak sekali menulis sajak-sajak seperti itu gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.